dengan menggunakan tenaga dari udara bertekanan. Alat ini juga dikenal sebagai pneumatic impact wrench karena mengandalkan udara bertekanan sebagai sumber energi untuk menghasilkan torsi yang tinggi. Lalu di sini ada fungsi air impact wrench sendiri, yaitu fungsi untuk melepaskan dan memasang baut dengan cepat, efisien, dan memberikan daya torsi tinggi. Digunakan terutama dalam otomotif, konstruksi, dan industri lainnya. Untuk meningkatkan efisiensi kerja, desain ringkasnya memudahkan penggunaan di area yang sulit dijangkau. Jadi di air frekuensi ini kan kita observasinya di bengkel. Jadi lebih ke fungsinya untuk otomotif dan paling biasanya membuka ban. Nah, di sini ada prinsip kerjanya juga. Air impact wrench atau sering disebut juga pneumatic impact adalah alat yang digunakan untuk mengencangkan atau melepaskan baut atau mur dengan cepat dan efisien menggunakan udara bertekanan. Nah, prinsip kerjanya itu ada pasokan udara bertekanan, kemudian ada rotor atau palu. Nah, kemudian ada pukulan, impactnya sendiri, terus pemutus dan pengencang, dan mekanisme torsi. Terus di sini ada komponennya. Dalam air impact wrench itu ada sistem pneumatik terletak di dalam alat tersebut dan melibatkan penggunaan udara bertekanan untuk menghasilkan gerakan atau torsi yang diperlukan. Komponen-komponen utama dalam sistem pneumatik pada air impact wrench meliputi sini ada motor pneumatik itu, terus silinder, ada valve pneumatik, air inlet, ada outlet atau squad drive. Terus di sini ada gambar-gambarnya. Ya, foto. Sini kita pakai motornya, motor pneumatiknya pakai motor rotari. Lalu silindernya biasanya pakai silinder double acting. Lalu ada valve pakai valve spool. Lalu ini squad drive. Lanjut, di sini ada komponen dari air impact sendiri. Jadi di sini pertama ada housing. Housing itu berfungsi sebagai rumah atau tempat komponen seperti anvil, hammer. Nih komponen-komponen ini rumahnya itu di housing. Lalu ada anvil. Anvil berfungsi sebagai tempat mata sok. Lanjut ada pin. Pin di sini berfungsi sebagai bantalan hammer. Lalu ada hammer itu sendiri, hammer cage, berfungsi sebagai wadah hammer. Dan ada hammer sendiri berfungsi sebagai penghantar putaran yang akan disalurkan ke anvil. Lalu agar anvil tersebut bisa berputar. Kemudian di sini terdapat rotor memiliki fungsi sebagai penggerak alat impact. Rotor sebagai komponen utama yang menggerakkan hammer sendiri. Kemudian ada rotor blade-nya di sini berfungsi sebagai baling-baling pada rotor. Jadi dalam rotor terdapat rotor blade. Nih. Agar pada saat angin masuk, rotor tersebut bisa berputar. Rotor silinder ini berfungsi sebagai tempat berputar rotor dan masuknya angin yang menggerakkan rotor. Kemudian ada rail plate sebagai penutup, kemudian rail cover yang juga ada sebagai penutup dari housing agar tidak ada bocoran. Kemudian ada forward atau reserve control button atau valve berfungsi untuk mengatur masuknya angin yang mengatur kecepatan air impact wrench tersebut. Next. Nah, di sini kita ada foto-foto alat hasil observasi kita. Pertama di sini kita pakai observasinya itu air impact wrench setengah inci dari merek Tekiro. Ini model Zubo Hammer. Kita observasinya di bengkel. Nah, di sini ada diagram pneumatika sendiri. Jadi berawalan dari supply element, lalu input element, processing element, control element, power component. Ini ada gambar-gambarnya. Di sini ada dari supply element sampai ke piston. Next.
spek alatnya. Nah, buat alat ini termasuk kategori air tools ya, yang biasa digunakan untuk dengan bantuan kompresor. Jadi dia berguna untuk membuka baut atau membuka mur dengan bantuan impact setengah inci. Nah, torsi maksimumnya bisa 678 Nm dengan kecepatan tanpa beban, ini kalau tanpa beban ya, 1000 rpm. Terus dapat membuka baut sampai 16 mili dengan menggunakan mata shock drive setengah. Panjang 99 mm. Nah, fungsinya ini untuk membuka dan memasang baut dengan bantuan impact dengan volume setengah inci. Tekanan angin berkisar 60 sampai 100 bar. Material terbuat dari krom vanadium. Nanti merek tadi ya. Ya, di sini ada cara menghitung-hitungan beban kerjanya. Jadi cara menghitung beban kerja air impact crane setengah inci dengan jenis jumbo hammer itu kita pakai cara hitungan torsi karena ini menyangkut tentang putaran. Jadi kita ambil kasusnya kita pakai ukuran mur 16 x 11,4. Jadi 16 x 11,4 itu mur yang dipakai biasanya di ban-ban motor Scoopy atau Beat yang motor-motor biasa ke bengkel. Jadi pertama kita beban kerjanya pakai ukuran mur 16 x 11,4, terus dengan gaya torsinya itu 300 Newton per milimeter. Pertama hitung momen torsi mur itu rumusnya T sama dengan F kali R. Di sini T itu momen torsi dengan satuan Newton per milimeter, lalu ada F atau force itu gaya dengan satuan Newton, lalu ada R sebagai jari-jari dari mur itu satuannya milimeter. Pada kasus ini kita cari ukuran mur atau jari-jari mur itu sendiri. Jadi kan di sini ukuran murnya 16 x 11,4. Jadi diameternya itu 16, berarti jari-jarinya dikali bagi 2 menghasilkan 8 mm. Lalu ada putaran, ada momen torsinya itu dengan T sama dengan gaya dikali jari-jari, berarti 300 dikali 8 menghasilkan 2400 Newton per milimeter. Lalu baru kita hitung beban kerjanya dengan W sama dengan momen torsi dibagi 2. Jadi momen torsi tadi 2400 tadi dibagi 2 sama dengan 1200 Newton per milimeter. Jadi beban kerja air impact-nya kita dapetin kalau ukuran murnya 16 x 11,4 dengan gaya torsi 300 Newton menghasilkan 1200 Newton per milimeter. Nah, kemudian ini ada hitungan diameter piston. Cara menghitung diameter piston pneumatik pada air impact yaitu D sama dengan 2 dikali S. Nah, keterangan D ini adalah diameter piston per milimeter. Terus S ada S kecil nih, stroke piston itu milimeter juga. Pada air impact crane setengah inci jumbo hammer, stroke piston biasanya sebesar 20 mm. Nah, dengan demikian diameter piston adalah D sama dengan 2 dikali 20, nah hasilnya 40 mm. Jadi diameter piston pneumatik crane setengah inci jumbo hammer adalah 40 mm. Tambahan yang untuk stroke pistonnya ini kita dapetin dari buku atau dari produknya itu sendiri. Biasanya pakai 20 mm yaitu yang jumbo hammer. Terus di sini kita cara perawatannya. Perawatan yang biasa dilakukan oleh abang-abangan di bengkel sama yang kita masukin ini ada yang sama, ada yang berbeda. Sekarang kita ditambahin data dari Google. Pertama dari preventifnya, biasanya abang-abang pakai di lap setelah dipakai. Terus ada data tambahan, biasanya oleskan minyak pelumas secara tipis dan merata pada titik-titik pivot dan sambungan agar soalnya itu putaran biar nggak cepat aus. Lalu cek kondisi komponen-komponen seperti silinder pneumatik, valve spool, dan mekanisme impact. Nah, kemudian di sini ada korektifnya juga. Nah, buat korektifnya itu pembongkaran cleaning bagian dalam. Jadi berapa lama pakai, cuman itu biasa dalam jangka waktu yang lumayan panjang sih. Itu ada cleaning bagian dalam yang dibongkar. Kemudian ada ganti komponen yang rusak atau udah halus.
Nah terus kalau ada bocoran bisa pakai selang juga buat nutupin. Nah kesimpulannya, kelebihan dari air impact wrench adalah kecepatan dalam melakukan pekerjaan serta kemampuan untuk menangani baut atau mur yang sangat kencang. Namun perlu diperhatikan agar tidak menggunakan torsi yang terlalu tinggi. Baut sama murnya itu punya batasan torsi masing-masing agar nggak rusak. Selain itu pemeliharaan yang baik diperlukan untuk memastikan kinerja agar tetap optimal. Ya, sekian hasil dari observasi dan presentasi kami. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.